Sih ini menurut aku. Edit juga sebenarnya kalau memang mau di deny pick, not bad loh. Tapi mereka lebih ngamanin Cici Cici terlebih dahulu untuk karena Pai. Cici bisa dikirim ya. Dia mirip sama Pakito kan, Luoyi itu kadang-kadang kalau dalam keadaan under, XP lane itu dikirim ke belakang backline lawan. Benar, iya. Heeh. Kita sempat lihat juga di group sets. Yes. Karena cicinya ini hanya dipakai untuk orang yang eksekusi. Loi-nya nggak usah ikutan teleport dengan Ya, jadi diversion. cukup kirim satu orang, Mm. tok-tok paket gitu, tiba-tiba lemparin yoyo. Iya, itu game pertamanya kita ngeliat Pai sebenarnya nempel banget ngeselin ya. Apalagi di game yang kedua yang mungkin tidak bisa diduga-duga. Diversion yang dibuka oleh Loi, tapi EVOS Holy. Mereka udah punya Moskov, mereka punya Yuzong. Apakah Barat yang akan diamankan kembali sama EVOS Holy atau Alpha yang tadi Kolis udah sempat mention di beberapa game yang sebelumnya? Kalau memang dia mau main crowd control dan juga lifestyle yang cukup baik, Alpha sih. Karena kan Rotary Impact dan juga Spear of Alpha tuh sebenarnya bisa dapetin lifestyle yang lumayan cukup besar kalau lawannya ngumpul. Tapi Barat Matilda yang sempat dicuekin di game yang Benar. pertama akhirnya pun kembali hadir. Apalagi dengan adanya Matilda otomatis dia bisa membawa satu orang ketika Loi datang. Betul. Jadi langsung disengage ya dari pertempuran. Ini EVOS Holy sih menurut aku draftnya lumayan serem ya. Mereka punya Matilda untuk in and out. Moskov yang bisa datang kapan Kaja aja gak kalau sih? emang Spear of Distraction-nya connect. Tapi Kaja kah untuk alter ego di Kaja sini? enak sih ini. Kaja Iya. juga iya sih. Karena bisa nangkep Moskov, at least Moskov tuh ke shutdown, ke surprise dalam waktu beberapa detik untuk dieksekusi nanti ketika team fight. Plus apalagi kan juga ada Loi ya yang bisa diversion juga. Jadi tapi harus nunggu juga Spear of Mystery ya, Mo. ya Karena Kolius juga user Oh, Kaja, ya kan, yang dimana Kolius flicker ke depan mau Divine Judgment, didorong sama Moskov. Jadi flickernya sia-sia, tapi chip yang menjadi pilihan. Jadi ini adalah game full rotation, heavy rotation dari teman-teman Alter Ego. I want you, I want you, I need you. I need you. Tapi ya benar banget. Ada Moskov dari sisinya dari teman-teman EVOS Holy. Alter Ego mereka kuat juga dengan ada Loi dan juga Chips. Jadi semua tergantung dari eksekusi team fight-nya. Cuma memang secara di atas kertas ya Alter Ego di sini harusnya bisa lebih unggul karena mereka punya efek kejut, ya kan. Sementara dari Moskov lagi-lagi yang kita tahu kalau Spear of Distraction yang enggak connect itu bakal jadi eksekusi yang gagal untuk Moskov sendiri. Makanya tadi Kolius bilang Plus minus entah itu tadinya mau chip kan, tapi ternyata yes mereka udah jatuhkan pilihan ke tangan Matilda, so otomatis disengage mungkin bakal lebih works untuk teman-teman dari EVOS Holy. Dan kita bakal melihat apakah Alter Ego dengan rotasi beratnya bakal bisa men-shutdown, membungkam sang macan putih untuk turun ke lore mereka, karena kita masuk ke game yang kedua teman-teman. Let's Di go! babak playoff match yang pertama antara Alter Ego versus EVOS Holy masih diperankan sama Kolius dan Momo-chan, match point di tangan dari Alter Ego. Satu langkah lagi untuk memenangkan clean sweep ini dengan 2-0. Tapi lihat Rasi seperti biasa akan mengganggu Anavel. Misi numpang lewat, cuma pengen bertamu katanya betul. Rasi. Tapi Anavel masih bisa untuk mendapatkan purple buff ya. Meskipun memang dipaksakan untuk menggunakan retri ya teman-teman. But it's okay as long purple buff-nya masih bisa diamankan. Ya Dan karena Dreams. early itu kan penting banget level ya, Mo ya. Betul, setuju. Kalau sampai kecolongan buff tuh kadang-kadang first turtle mereka masih level 3. Nah itu untuk first turtle-nya sih guys yang paling penting. Tapi Rasi tahu ini ada keberadaan dari Dreams yang juga mulai mampir ke area jungle dari Alter Ego dan bakal coba dipukul mundur. Tapi Cloudcon, satu buah Astral Spear yang memang tidak connect ke arah Krite kok. Betul. Karena masih early game juga, tapi untuk clear wave minion otomatis overnya bakal lebih cepat. Tapi Fluffy again kah bakal terkena first blood lagi kah dari seorang Pai dengan darah yang amat sangat low, tapi Anavel datang membackup. Dia masih level 3, gak ada Nitros welcome walaupun Soko Teamworknya lumayan cukup sakit. Missile expert gak connect, tapi ini dia langsung dilepehin. Bahkan Nitros welcome-nya di Purify sama Rasi. Iya di Purify, tapi Pai memang tidak menyangka bahwa Anavel sudah datang untuk membackup ke arah Fluffy. Hampir aja Fluffy-nya jadi first blood. Betul. Tapi first blood-nya malah jatuh ke tangan dari Anavel. Awal yang baik tentunya untuk EVOS Holy, apalagi Anavel udah langsung dapetin level 4 ya setelah posisi dari Pai tadi berhasil ditumbangkan. Dan tinggal menunggu untuk turtle yang pertama. Cloudcon memang belum dapetin level 4, tapi Brans bakal coba untuk 1v1 situation dengan Nino. Nino ini sini harus agak sedikit bersabar mungkin ya. Apalagi Brans ini harusnya membawa Moskov di early, memang butuh item. Tapi atasnya presence-nya ini masih bisa untuk ngepok lebih jauh dibandingkan dengan Nino. Betul.
karena memang masih early game juga ya Momo ya. Iya. Bisa dibilang first turtle diinisiasi sama teman-teman dari EVOS Volley walaupun Dreams belum level 4. Tapi ini dia diversion, Cloud surprise! Langsung datang 4 hero, Cloud pun tidak bisa bertahan walaupun ada Black Dragon Form dari seorang Fluffy. Tapi Clyde menggunakan flickernya, tidak bisa bertambah ke Spear of Destruction yang connect double kill untuk Brans di menit yang kedua. Dan Tas pun berhasil untuk ditumbangkan. Keuntungan yang amat sangat besar untuk EVOS Volley. Iya, memang Cloud tumbang, tapi bukan jadi masalah karena lagi-lagi seperti yang kita udah bahas, membawa Moskov dengan Spear of Destruction ini enak banget untuk tiba-tiba datang dan memberikan Spear of Misery ke arah pemain-pemain dari Alter Ego. Dan masalahnya mereka tuh pas lagi ngumpul di sana juga kok. Ya. Jadi untuk penetration atau passive dari Moskov ini apa ya, bisa dibilang langsung connect tuh. Gila, connect langsung ke Clyde dan dia pun langsung menggunakan ultimate-nya ya, bayangannya untuk langsung segera datang. Ini yang membuat akhirnya Brans dapetin double kill di menit kedua, apalagi dia menggunakan Moskov. Mahal banget sih Mo sebenarnya. Iya, setuju. Yang kita tahu juga kan memang penetrationnya, apalagi kalau ngehitnya itu dari belakang akan lebih sakit lagi. Shortcut dan overdrive karena target mereka adalah Annabelle berhasil untuk di-pick off. Ya, setidaknya trade berjalan untuk Alter Ego meskipun mereka nggak bisa dapetin turtle-nya. Tapi ada turtle yang mungkin sangat disayangkan tapi objektifnya masih berjalan dari Alter Ego sendiri. Mereka pick off 1 sehingga nggak terlalu rugi-rugi banget dari perbedaan networknya kok. Betul, tapi harusnya pergerakan Alter Ego udah mulai harus bisa mengincar ke arah Brans. Karena dengan 2 point kill tadi ya, double kill di early game, ini bakal nguntungin Moskov. Mereka nggak bisa ngasih space lagi karena harusnya Moskov unggul dari segi level dan gold kan dari Nino. Iya. Ya kan, maksudnya dari segi XP-nya yang dimilikinya. Dan ini bakal ngebuat Nino nanti bisa makin di pressure, tapi dari teman-teman Alter Ego mungkin sambil menunggu juga di mana turtle yang kedua bakal muncul, baru mereka mulai start untuk melakukan rotasi. Masalahnya Navel sekarang jadi peka, semua busnya bakal coba dicek dan tinggal gimana Rasi ini bisa masuk atau mungkin dengan ngebuka shortcut yang tepat ya di rumput yang tepat juga. Karena menurut aku kalau kejadian lagi seperti di area turtle tadi, mungkin Cloud-nya yang tahu oke, mereka mau diversion ke situ. Dia tinggal kasih info dan nunggu Brans-nya untuk Spear of Destruction. Jadi tinggal menunggu informasi aja sih sebenarnya, komunikasi yang harus tajam dari EVOS Volley. Nah, komunikasi itu ya sangat amat penting yang mungkin ya hilang dari game yang pertama, tapi di game yang kedua ini terlihat benar-benar ciamik ya dari teman-teman di EVOS Volley, karena inisiasinya tuh berjalan dengan cukup baik, tapi ada pause sejenak. Teman-teman tadi kelihatan Rasi mencoba untuk mengangkat tangannya tadi. Iya, sepertinya ada sedikit technical issue ya dari teman-teman Alter Ego sejauh ini. Jadi ya kita harus agak sedikit bersabar ya teman-teman. Dan ngelihat dari chip yang dimainkan sama Rasi ini memang agak sedikit berbeda dengan Dreams yang di game pertama. Rasi yang mungkin lebih aktif untuk mencari atau menjemput bola untuk di game yang kedua kali ini. Jadi memaksakan EVOS Volley ini agak lebih aware dengan sekitarnya mereka. Apalagi mungkin seperti yang Kolis bilang, mereka harusnya udah mulai bisa untuk eksekusi ke arah sisi laning Brans nih. Tapi masalahnya belum terlihat sejauh ini dari Alter Ego. Betul, karena memang Brans bakal jadi babak menakutkan kalau dibiarkan dia terus farming ya Momo-chan. Jadi ini mungkin bakal jadi focus of discussion. Harusnya kayak most wanted person juga nih di lane of down saat ini adalah Brans. Target mereka mata semua ke Brans. Walaupun seperti yang kita tahu dengan Abyss Walker-nya, Brans itu lumayan cukup gesit kayak belut dan susah ditangkap. Betul sih, benar banget. Apalagi Brans kalau misalnya dia sampai scaling ya dari early, ini bahaya banget. Meskipun kayak dibawa ke arah late game, menurut aku ya match up-nya sama Cloud. Tapi kalau misalnya dari Moskov-nya bisa mainin positioning, itu bakal jadi Moskov yang menurut aku akan sedikit sulit untuk ditangkap. Apalagi kalau udah punya Wind of Nature di arah late game. Nah itu yang mungkin bakal jadi pertimbangan juga nih. Jangan sampai Moskov yang punya Wind of Nature, jangan sampai itemnya jadi, karena Blazing Duet dari Nino pun itu nggak bisa menghalau Moskov. Malah yang ada ketika Blazing Duet itu bakal dihajar dengan Spear of Misery yang bakal membuat knockback kan dari si Ninonya itu sendiri. Betul. Tapi kalau misalnya kalian tadi lihat di dalam in-game tuh kok ada paket hero tuh 8.000 tuh apa ya? Jadi teman-teman bisa mengaktifkan paket hero pro sekarang juga dengan adanya bonus diamond. Itu mulai dari 8.000-an aja, cek di aplikasinya Bima Plus teman-teman. Atau kalian bisa pergi ke website bimaplus.3.co.id/hero H3RO. Dan kita kembali lagi menuju ke dalam Lane of Dawn setelah ada sedikit troubleshoot yang terjadi. Tapi Dreams udah mengetahui keberadaan dari Rasi. Memang ada Y-Walk di area sana, tapi apakah shortcutnya akan dibuka begitu saja? Melihat Fluffy juga masih diganggu nih. Circling Eagle dibuka,
tapi tidak mengenai ke arah Rasi dan Annabelle yang berhasil untuk mendapatkan turtle-nya, sementara di Welcome Connect dan di area belakang masih ada pergerakan dari Fluffy mencoba untuk mengusir ke arah Kret dan juga Rasi, tapi Tas terjebak ternyata di area rivernya. Ada dua pemain dari Alter Ego hilang begitu saja. Nino masuk dengan satu Mob Blazing 2 tapi belum memiliki damage yang cukup dari Alter Ego. Ini kejadian yang mirip banget sama Game pertama. Turtle yang pertama. Ya. Karena dengan ada Spear of Destruction, again Moskov akhirnya join fight dan berhasil untuk dapetin asisnya. Hampir aja tadi point kill, cuman kena astral iya benar, kena astral meteor ya dari seorang Cloud Kun tadi. Bener, dan akhirnya tasnya udah terjepit di tengah-tengah, udah nggak bisa pulang dan dia berhasil untuk ditemukan oleh pemain-pemain dari EVOS Holy. Wow, game yang kedua yang tentunya kita tahu keberadaan dengan adanya Matilda yang tidak di-ban dan juga Moskov yang menjadi first pick untuk pemain-pemain dari EVOS Holy ini membawa early yang bagus sih sebenarnya untuk EVOS Holy. Mereka unggul apalagi dengan 2 turtle ya kok. Ini sementara unggul di angka 3.000 atau sekitar 2.000-an. Dan di menit enam, jadi ini sebenarnya unggul yang lumayan cukup jauh dan lihat Brans. Itu karena dia udah jadi corrosion juga, udah mulai kayak machine gun mo serangannya Brans ini sendiri. Iya, ada attack speed, ada efek slow juga ya. Connect. Tapi, langsung pindah tadi, untungnya masih ada battle mirror image dari Nino ya. Itu kalau nggak bakal diajak Spear of Mystery, tapi sepertinya Nino mau coba untuk di sandwich dengan adanya guiding wind ke depan sana, bahkan harus welcome dilepehin yang ngebuat Nino tidak bisa bertahan. Combo yang manis tentunya dengan Circling Eagle dan juga ada Welcome plus ada Spear of Mystery dari Brans membuat Nino tidak mampu untuk bergerak. Inilah minusnya bawa chip sih sebenarnya menurut aku. Karena jadi nggak bisa ngebawa roamer yang bisa rotasi dan buka map. Sementara dari Brand sendiri berhasil untuk bermain objektif, 2 turret inner dan juga outer pecah di area atas. Karena chip ini harus harus sinkron dari segi comms dan menunggu teman-temannya siap untuk team fight baru dia bisa buka shortcut. Betul, kalau keadaan under memang Chip harus lebih bersabar lagi, apalagi ketika lawan udah mulai main 5 man gitu kan, atau 4 man deh, metode kuadran yang 4-1, itu bakal berbahaya buat Chip sebenarnya. Tapi ini dia diversion, kali ini dari Krait-nya pindah tadi ke arah kanan sana. Turtle yang ketiga pun sudah mulai sekarat, Rasida tetapi tidak bisa kan Annabelle berhasil untuk mendapatkan Turtle yang ketiga. Astral Eco dibuka kali ini untuk ngecek di mana posisi teman-teman Alter Ego berada. Perfect turtle untuk EVOS Holy dan kalau kita lihat dominasi Alter Ego di game pertama, ini sekarang kejadian di EVOS Holy di game kedua. Jadi ya kemungkinan kita bisa juga melihat di game ketiga nantinya seperti apa. Tapi ya PR-nya dari Alter Ego ini adalah gimana mereka ngasih space, ngasih waktu ke arah Nino supaya Cloud-nya ini nanti jadi Kolius. Betul, karena ketika Cloud jadi baru mungkin bakal membuat EVOS Holy harus sedikit berhati-hati. Tapi sekarang lihat, bahkan Tas, again dia sendirian, Rasi datang mencoba untuk membackup. Detonas welcome menuju ke arah Tas yang menelan Tas bulat-bulat. Kali ini ada The Black Dragon Form juga, mematil-matil Rasi yang langsung menjadi korban berikutnya. Oh, dan sebenarnya pergerakan dari Nino itu udah mulai terlihat, tapi targetnya berubah karena ada Pai yang berada di area mid lane. Dan sementara pemain-pemain dari Alter Ego ini agak sedikit sulit ruang geraknya karena invasi jungle udah mulai dilakukan sama pemain-pemain dari EVOS Holy. Mereka udah dapetin 3 outer turret kok dari masing-masing laning ya. Betul, dan ini jadi kayak game pertama cuma berbalik timnya. Iya makanya. Iya. Aku bilang apa yang dilakukan sama Alter Ego kejadiannya sekarang di EVOS Holy di game kedua. Betul, jadi disetir ya teman-teman dari Alter Ego-nya sama EVOS Holy, tapi vengeance ya. Itu bikin Brand harus sedikit mengurungkan niat untuk all out tadi ke arah Pai. Astral Eco pun connect, Detonas welcome. Renyah banget tuh punyahan menuju ke arah atas, bahkan ya berhasil ditumbangkan oleh Jabran. Spear of Destruction memang ke depan sana, tapi jaga-jaga. Jaga-jaga, iya menurut aku itu karena dia takutnya Brand-nya tiba-tiba muncul kan, ya dia udah pentung. Betul. Itu lebih ke arah gerakan preventif ya mungkin dari Tas sendiri dan Dreams. Seperti yang kita bilang, invasi jungle udah mulai bisa dilakukan. Tapi tiba-tiba Cloud Kun mulai datang. Blazing 2 dari seorang Nino berhasil untuk menumbangkan Cloud Kun. Tapi Dreams juga terkena poke damage yang begitu perih. Brand sementara ini dia benar-benar free banget kok. Level 12 belum tumbang sama sekali. Dan bahkan dia udah solo lord terlebih dahulu tadi. Ya, atas ada trading yang dilakukan tapi diversion. Kayaknya pada nggak tahu dari teman-teman EVOS, hanya untuk ngecek aja tadi dari teman-teman Alter Ego karena mereka tahu ini perbedaan gold ya lumayan cukup jauh mau. 8.000 di menit hampir ke 10 yang ngebuat kalau Alter Ego datang dan mencoba untuk kontes walaupun mereka unggul jumlah ya karena Cloud-nya tumbang itu nggak cukup kok. Yap. Masalahnya Cloud ini juga udah mulai dapetin sih beberapa item yang dibutuhkan ya. Cuma eksekusinya nih. Kalau EVOS Holy tidak fight tanpa ada Brands,
Kalau mereka fight sendiri nih nggak ada Brands, mungkin Alter Ego masih bisa untuk ngasih damage balasan. Tapi kalau udah ada Brands, mereka targetingnya jadi harus berubah nih Kolius. Oke, tapi lihat ya, Nino udah jadi 3 item Itu dia. wajibnya. Walaupun Brand saat ini benar-benar unggul dari segi item, dia ada Rose Gold. Dan dia menuju juga mungkin ke arah item lainnya. Karena sekarang nih berarti PR adalah gak adanya Win of Nature dari seorang Nino. Otomatis Brand kalau dia berhasil untuk meraih di mana Nino berada, itu bakal berbahaya. Tapi sekarang Astral Eco juga dibuka, Guarding Win menuju ke arah atas sana. Base Top Tar pun bakal menjadi korban kah, karena lihat Rasi dari belakang mencoba untuk blanking, bahkan Black Dragon Form sudah mulai mengudara dari seorang Fluffy. Rasi berhasil ditumbangkan, Tasya menahan banyak banget hero di depan sana tapi tidak bisa kuat. Damage penetration dari Moskov terlalu sakit. Terlalu sakit sih, ini Brand sudah benar-benar jadi, dan bahkan EVOS Holy mereka tahu mereka menang dari segi damage, mereka menang dari segi network, bahkan 3-2 turret base sudah mulai hancur begitu saja. Fluffy mencoba untuk melakukan clear cepat karena mereka tahu super minion terus berjalan. Nino masih punya Blazing Duet untuk melakukan clear cepat, tapi Krite nggak bisa melakukan defense dan damage dari Brand terlalu sakit. Dan kita akan dibawa ke dalam game yang ketiga, Kolius. Wow. Ternyata sang macan putih ya berhasil untuk membalikan keadaan di game yang kedua. Dan seperti tadi Momocan dan Kolius bilang, ini malah kayak alter egonya yang disetir. Ya, Iya, kalau game makanya. pertama tadi mungkin macan putihnya dipasangin tali kekang.